Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Buya Hilmi, puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan suatu kenikmatan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan perlindungan itu kita dapat melaksanakan suatu aktivitas kita sehari-hari. Seraya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang kiranya membawa perlindungan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat berilman, dalam konten kali ini Al-Fakir Buya Hilmi akan membahas suatu manfaat ayat kursi dan orang-orang yang dilarang untuk membaca ayat kursi dalam hal ini awqat atau waktu-waktu yang tidak boleh dibaca ayat kursi tersebut. Sahabat beriman, ayat kursi merupakan ayat ke 255 dalam surat Al-Baqarah. Ayat ini dianjurkan dibaca saat menjelang tidur karena bisa memberi perlindungan dari gangguan syaitan atau jin laknatullah alaih. Ayat kursi ini juga dianjurkan dibaca dalam kondisi kita sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami musibah, dan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Dengan faedah keutamaan ayat kursi ini, maka segala kesulitan yang ada di hadapan kita atau sedang kita alami, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan. Ayat kursi memang memiliki keistimewaan dan keutamaan ketika dibaca oleh kita. Namun ternyata ada waktu-waktu tertentu yang dilarang dan haram hukumnya membaca ayat kursi. Sahabat Buya Hilmi, bagaimana kedudukan ayat kursi dalam Al-Quran? Satu. Yang kedua, apa saja keutamaan membaca ayat kursi? Dan yang ketiga, mengapa ada waktu yang terlarang membaca ayat kursi? Yang keempat, dan apa ganjaran bagi orang yang melarang atau melanggar larangan tersebut? Hal ini akan dibahas dalam konten kali ini. Simak sehingga tidak gagal paham dalam mempraktekkan ayat kursi. Sahabat Buya Hilmi, ayat kursi adalah ayat yang paling agung di antara ayat lainnya di dalam Al-Quran. Ayat ini banyak sekali makna yang menyangkut keimanan. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang ayat yang paling utama ini. Rasulullah bertanya, "Ya Ubay bin Ka'ab, ayat apa yang paling utama di dalam Al-Quran?" Sahabat Buya Hilmi, kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, "Ya Rasulullah, ayat yang paling utama, yang paling agung, yaitu ayat kursi." Rasulullah menepuk pelan sambil Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Mujir, semoga engkau selalu bahagia dengan ilmu yang engkau miliki." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat Buya Hilmi, mungkin kita sekalian sering membaca ayat kursi. Dari ayat kursi yang sering kamu baca, yang artinya adalah dengan bunyinya, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum
lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yasfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha agung, maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapannya, baik yang di belakang maupun yang di depan. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun tentang ilmu melainkan apa yang Allah kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi dan tidak terasa berat memiliki keduanya, dan Dia maha tinggi dan maha besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Sahabat Buya Hilmi, ada kisah alasan mengapa ayat kursi disebut ayat yang paling utama dan juga disebut ayat yang sangat agung daripada ayat-ayat yang lainnya. Pada suatu malam setelah peristiwa hijrah, ayat tersebut diturunkan di kota Madinah karena kemuliaan dan kebesaran firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga pada saat diturunkan beribu-ribu malaikat turun serta mengiringi wahyu Allah tersebut kepada Rasulullah. Menurut riwayat Muhammad bin Al-Hanifah bahwasannya ketika ayat tersebut diturunkan, seluruh berhala hancur yang ada di bumi. Seluruh pembesar-pembesar saling berjatuhan dan para penguasa menjatuhkan wajah-wajahnya mereka ke bumi, serta diiringi oleh ribuan-ribuan malaikat, dan syaitan kepanasan merasa takut. Sahabat Buya Hilmi, hal ini merupakan suatu pondasi hukum-hukum atau kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga sebagai simbol dari kekuasaan yang dimiliki saat diturunkan ayat kursi. Ayat kursi memberikan petunjuk atau sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Secara mutlak, sungguh maha agung ayat kursi. Di balik keagungan ayat tersebut juga menyimpan banyak keutamaan. Ketika saat membaca saja, keutamaan ayat kursi itu sangat luar biasa. Yang pertama, ayat kursi memiliki isi dan kandungan yang sangat mengagumkan. Maka daripada itu banyak sekali keutamaan yang didapatkan ketika membaca ayat kursi. Dijelaskan bahwa ayat kursi itu diturunkan diiringi oleh ribuan para malaikat yang ikut mengantarkan wahyu Allah kepada Rasulullah dengan memberikan hormat kepada orang yang membacanya, yaitu membaca ayat kursi 255. Sehingga pada saat kita membaca ayat kursi, kita mengamalkan ayat kursi, ribuan malaikat akan menghormati kita. Coba bayangkan, kita dihormati bukan oleh para pejabat, kita dihormati bukan oleh suatu kerajaan, tapi kita dihormati oleh para ribuan malaikat, karena awalnya malaikat juga turut mengiringi turunnya ayat kursi. Sahabat Buya Hilmi, keutamaan yang lainnya membaca ayat kursi itu dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW.
Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi mereka yang membaca ayat kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan perlindungan serta pengamanan untuk mereka, sehingga dapat terhindar dari segala bentuk gangguan dan kejahatan yang berasal dari syaitan maupun jin laknatullah alaih, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan menjaga kamu sampai terbit matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Sahabat Buya Helmi, ayat kursi juga menjadi ayat yang paling diberkahi dalam Al-Quran. Apabila kita membaca ayat kursi, akan diberikan keberkahan juga dan dapat terhindar dari segala bentuk kesulitan, baik itu kesulitan ekonomi, kesulitan usaha, dan macam-macam kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayat kursi merupakan ayat yang diberkahi. Tidak ada ayat yang mengungkapkan kesulitan, menyingkirkan bencana, dan menghilangkan kesedihan. Tidak ada ayat yang melebihi ayat kursi dengan cepat menghilangkan penderitaan-penderitaan tersebut, kecuali hanya ayat kursi. Begitu cepatnya ayat kursi menghilangkan rasa kesulitan dan penderitaan kita. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Sahabat Buya Helmi, keutamaan lainnya bagi yang membaca ayat kursi setiap hari, terutama setelah sholat, akan memberikan manfaat kepada kita kelak di hari kiamat, yakni dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surganya. Luar biasa keutamaan ayat kursi orang yang membacanya. Dalam sebuah riwayat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi di akhir setiap kita sholat, tidak ada yang menghalanginya untuk dia masuk surga kecuali kematian. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Begitu banyak dan begitu luar biasanya keutamaan-keutamaan ayat kursi. Akan tetapi ada 3 waktu yang disunahkan untuk membaca ayat kursi. Ada 3 waktu yang disunahkan untuk membaca ayat kursi. Yang pertama, ketika zikir di waktu pagi hari dan petang. Yang kedua, ketika sholat, setelah selesai sholat. Dan yang ketiga, dianjurkan hendak kita istirahat atau tidur membaca ayat kursi. Itu 3 waktu yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, yang pertama pada saat zikir, yang kedua pada saat pagi dan petang, ya. Maksud pagi dan petang pada saat matahari terbit dan pada saat matahari terbenam, dan yang ketiga pada saat kita menjelang tidur atau istirahat. Akan tetapi selain memperhatikan waktu yang dianjurkan atau waktu yang disunahkan, juga perlu kita ketahui waktu-waktu auqat-auqat yang dilarang membaca ayat kursi, dan jangan sampai kita membaca ayat kursi pada saat kita dilarang. Sahabat Buya Helmi, waktu yang dilarang adalah yang pertama, wajib sekali kita memperhatikan, sebab jangan sampai mengharap pahala, malah kita mendapat dosa dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Buya Helmi, yang pertama waktu kita dilarang untuk membaca ayat kursi adalah ketika melakukan ruku dan sujud pada saat kita sholat.
Dalam ibadah sholat, larangan ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW melarang membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Jadi pada saat kita ruku, pada saat kita sujud, ayat kursi dilarang untuk dibaca. Jangan asal membaca ayat kursi menjadi bagian dari ayat Al-Quran, tidak boleh dibaca di antara dua gerakan sholat tersebut dalam gerakan sholat. Sahabat Buya Helmi, adapun yang kedua, larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua, larangan kita membaca ayat kursi dengan alasan apapun. Yang kedua adalah dilarang kita membaca ayat kursi pada saat kita masuk ke toilet atau ke kamar mandi. Dengan alasan ini wajib selalu kita bersikap saat waktu ke tempat seperti ini dengan penuh kesadaran. Perhatikan ucapan-ucapan yang kemungkinan terlintas ketika hendak kita masuk ke toilet. Apalagi membaca ayat kursi di kamar mandi adalah hal yang sangat dilarang, sebab menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, yang termasuk larangan membaca ayat kursi adalah ketika kamu mempunyai hadas besar. Yang disebut hadas, yang dimaksud hadas besar adalah saat kita junub, haid, atau nifas. Pada saat kita selesai bersetubuh, kita masih berzunub, maka kita dilarang untuk membaca ayat kursi sampai kita mandi hadas besar. Untuk perempuan, pada saat kita haid atau pada saat kita nifas, membaca ayat Al-Quran termasuk ayat kursi haram hukumnya bagi mereka yang sedang junub, haid, dan nifas, kecuali membaca dalam hati. Imam Masjid Istiqlal Kiai Haji Ali Mustafa Yakub dalam buku Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal itu menjelaskan bahwa hadis-hadis yang menyatakan larangan bagi wanita haid membaca Al-Quran dan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, wanita haid dan orang yang sedang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Hal tersebut jelas larangan membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang junub, sedang haid, atau sedang nifas. Yang keempat, waktu dilarang membaca ayat kursi adalah ketika kita mengantuk. Imam Nawawi menyebutkan bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran meski hanya satu ayat atau ayat kursi saat kita sedang mengantuk. Hal ini bertujuan menjaga kemungkinan salah membaca sehingga merusak atau merubah bacaan dalam ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi yang maha dahsyat dan yang maha agung. Pendapat itu pun diperkuat dan dijelaskan oleh hadis Imam Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW apabila salah satu di antara kalian bangun malam sehingga bacaan Al-Quran yang menjadi kacau, maka sampai dia tidak sadar apa yang dia baca, maka hendaknya dia tidur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat Buya Helmi yang beriman, kita tahu bahwa ayat kursi adalah ayat yang sering kita baca dalam kondisi tertentu. Bukan hanya di waktu pagi, di waktu sore, dan ketika hendak tidur. Namun hal yang paling sangat penting adalah kita harus tahu auqat larangan waktunya. Kita tidak boleh membaca ayat kursi. Semoga bermanfaat konten kali ini. Jangan lupa like,
subscribe serta komen. Semoga YouTube Buya Helmi selalu menemani sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada untuk memberikan motivasi dan penjelasan serta ilmu yang bermanfaat. Semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.